Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha di dalam kabinnya Wuling Almas. Semoga semua sehat ya, nggak kurang suatu apapun. Ini nggak pakai masker karena saya memang di dalam mobil. Nah, beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada yang inbox saya nanyain tentang Wuling Almas. Ya, kata dia tuh nanyanya adalah, Bang, Wuling Almasnya pernah dipakai nanjak atau belum? Ya, dan kemudian kalau misalkan sudah dipakai nanjak, mengalami overheat atau enggak ya, suhunya panas atau enggak, atau sebenarnya itu safe mode saja ya, atau safe mode-nya Wuling Almas saja ya, mode keselamatan dari Wuling Almas. Nah, saya akan jawab pertanyaan itu ya teman-teman. Apakah mobil Wuling Almas saya pernah dipakai buat nanjak? Jawabannya adalah pernah. Ya, kapan saya pakai nanjak mobil ini? Itu adalah ketika saya pulang ke Bengkulu. Ya, saya pulang ke Bengkulu dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Lampung, dari Lampung ke Bengkulu. Nah, perjalanan dari Lampung ke Bengkulu itu ngelewatin Taman Nasional Bukit Barisan kalau nggak salah namanya. Ya, Taman Nasional Bukit Barisan. Jadi itu memang kita ada bukit yang kita lewatin gitu, nanjak kemudian turun gitu. Kalau masalah ketinggiannya, saya sih nggak tahu ya ketinggiannya berapa ya, tapi itu ya bukit barisan gitu loh, bukit barisan yang memang naik turun, naik dulu baru turun gitu ya. Naiknya aja tuh berbelok-belok gitu. Bahkan sebelum saya pulang ke Bengkulu, itu abang saya udah wanti-wanti ya, nanti ketika balik ke Bengkulu di Bukit Barisan itu hati-hati bawanya ya, karena di sana banyak mobil yang ternyata nggak kuat nanjak, kata abang saya ya. Abang saya bilang gitu karena banyak kejadian di sana itu mobil-mobil yang nggak kuat nanjak, sehingga kita harus hati-hati ketika melewati Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, akhirnya saya udah sempet dakdikjuk juga gitu loh, sempat ngeri gitu ya. Karena Wuling Almas ini beberapa kali saya dengar dari orang-orang katanya kalau nanjak nggak kuat, nanti tiba-tiba powernya hilang karena suhu mesinnya sangat panas, atau orang sering nyebutnya overheat ya, heat ya, bukan head. Kalau head kepala, overheat gitu ya, kelewat panas gitu ya. Nah, ada beberapa kasus seperti itu, sehingga saya ngeri gitu ketika abang saya bilang nanti lewat tanjakan hati-hati gitu. Akhirnya saya ke sana bismillah aja lah, bismillah lah gitu. Dan kemudian ketika lewat situ ngelihat tanjakannya juga udah ngeri gitu ya. Wih, gila tanjakannya, terjal, kemudian banyak mobil-mobil besar gitu ya, kayak mobil Puso. Itu kalau mobil Puso lewat situ kan nggak mungkin ngebut dia, pelan aja, maka kita harus mengikuti ngikutin mobil Puso itu dari belakang sangat pelan gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya pernah ya. Dan kemudian nanti pas mau dekat Bengkulu, itu ada lagi gitu loh, ada lagi Bukit Barisan lagi. Tapi Bukit Barisan yang sudah dekat Bengkulu itu nggak begitu terjal. Yang sangat terjal itu adalah yang masih di daerah Lampung ya. Saya waktu itu lewatnya pas ke Bengkulu lewat jalur lintas barat ya, bukan lintas tengah atau lintas timur, tapi yang lintas barat. Nah, di situ saya nggak ngalamin safe mode ya, atau tidak mengalami overheat ya, aman-aman saja sih waktu itu ya, aman-aman saja. Kondisinya adalah penumpangnya waktu itu ada saya, adik saya, istri saya, dan anak-anak 3 orang. Jadi ini penuh ya, mobil ini bisa dibilang penuh lah ya. Saya dan adik saya berdua di depan, kemudian di belakang istri saya sama anak-anak, jadi penuh. Kemudian di belakang itu, ini kan yang 5 seat ya, ini yang 5 seat, jadi di belakang tuh bagasinya tuh penuh banget gitu, ada koper, pokoknya penuh lah, penuh banget. Nah, di situ tidak mengalami safe mode. Yang saya lakukan adalah ketika tanjakan ya, itu pakai manual ya, pakai manual. Sebenarnya sih saya bukan apa-apa ya, tapi memang kalau di daerah Sumatera jalanannya banyak belok-belok gitu ya, sepi, itu pakai manual bisa lebih enak gitu ya. Karena kan kalau kita belok itu kan kita harus
harus mengurangi kecepatan, ya. Jadi kalau pakai manual, kalau kita mau belok turunin gigi, maka kecepatannya akan otomatis agak ngerem dikit gitu lah. Makanya saya lebih suka pakai manual ketika ada di Bengkulu waktu itu sama adik saya. Adik saya apalagi katanya manual lebih asik gitu ya. Jadi dia pakai manual. Jadi ini Almas ini bisa dijadiin ke manual. Nah, ya pas tanjakan itu kita pakai manual. Ya, kemudian setelah pakai manual, di tanjakan itu pun kita nggak ngidupin AC ya, karena itu kondisinya pagi, ya kan, masih pagi, dan bukit barisan itu kan hutan semua gitu, kiri kanannya hutan, ya, kiri kanannya banyak hutannya lah. Jadi cuacanya bagus, suhunya oke, kita buka jendela, Nah, gitu. Jadi kalau ditanya apakah pernah nanjak, pernah jawabannya. Dan apakah pernah mengalami overheat? Saya nggak pernah mengalami overheat, ya. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, overheat itu adalah mode ya. Sebenarnya kan safe mode itu kalau bahasanya. Safe mode itu artinya adalah mode keselamatan atau mode yang akan muncul ketika suhu di mesinnya panas, ya kan? Ketika suhu di mesinnya panas, maka mobil ini akan otomatis kehilangan power, ya. Kenapa dia kehilangan power? Ya, kita diminta untuk menepi sebentar gitu. Kita diminta untuk menepi sebentar, kemudian kira-kira 10 menitan ketika suhu sudah turun. Nah, ketika suhu sudah turun, barulah kita bisa jalan lagi seperti biasa. Jadi seperti itu. Ya, itu terjadi karena untuk menjaga mesin tetap oke. Ya, sorry, ini lagi di lampu merah, nggak kelihatan. Jadi itu safe mode itu atau overheat itu adalah ya sebenarnya satu hal yang baik juga buat kita gitu, buat menjaga mesin Almas ini awet ya. Jadi kalau pas sudah sampai pada suhu tertentu, dia akan otomatis kehilangan tenaga untuk minggir sebentar biar nggak terlalu panas. Nanti ujung-ujungnya adalah dalam jangka panjang mesin Wuling Almas ini bisa lebih awet atau sangat awet gitu lah ya. Bisa sangat awet. Nah, bandingin kalau misalkan nggak ada safe mode ya, atau tidak ada overheat itu ya. Kalau nggak ada safe mode, panas suhunya kita hajar terus ya, sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau itu sering terjadi, bisa cepat aus mesinnya gitu ya, bisa cepat aus mesinnya dan kemudian tidak awet ya. Paling mahal di mobil itu kan koreksi kalau salah ya, menurut saya yang paling mahal di sebuah mobil adalah mesinnya gitu. Makanya mesin ini harus kita jaga agar mesinnya itu nggak cepat aus atau nggak cepat rusak ya. Dan salah satunya Wuling itu membuat namanya safe mode atau yang sering disebut dengan overheat ya. Overheat itu karena kelebihan panas ya. Safe mode terjadi memang karena panasnya pada titik tertentu dia akan kehilangan power sekali lagi. Nah, seperti itu. Memang benar teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan kita mengalami safe mode ya atau overheat di misalkan kita lagi ke Dieng atau di Bukit Barisan gitu ya. Tiba-tiba pas lagi nanjak mobil kita nggak punya tenaga dan akhirnya kita berhenti minggir gitu ya. Itu kan rasanya malu gitu ya, aib rasanya. Iya memang benar gitu. Lagi di jalan, mobil baru Almas gitu ya, yang kita bangga-banggain, seneng gitu ya, gagah, besar, bodinya oke, interiornya mewah gitu. Pas lagi ditanjak kan terus safe mode ya kan, safe mode, minggir sebentar, buka kap kabinnya. Tapi di samping kita tiba-tiba ada mobil nih, misalkan mobil Agya atau Agya atau mobil-mobil yang lain lewat dan mereka biasa aja nyelonong gitu. Itu kan aib gitu ya, malunya itu Masya Allah gitu. Nah itulah mungkin yang jadi permasalahan ya. Itulah yang jadi permasalahan, malunya itu luar biasa lah. Kalau misalkan ya sebenarnya kita bisa pura-pura aja kan, pas safe mode minggirin mobil, nggak usah dibuka kapnya, kita pura-pura foto-foto gitu ya, padahal kita lagi dinginin mobil. Ya tapi bener bahwa ya kayaknya gimana gitu, masa mobil baru nggak kuat nanjak sih gitu ya. Nah itu memang banyak yang mempermasalahkan itu. Nah solusinya gimana? Tadi solusinya ya, kalau yang saya baca-baca ya, Almas itu sebenarnya tenaganya kuat ya, tenaganya luar biasa besar ya kan, tenaganya luar biasa besar dan sebenarnya sudah didesain. Saya yakinlah bahwa pabrikan-pabrikan itu pasti sudah mendesain agar mobil yang keluar di Indonesia itu bisa meladeni ya
meladeni medan atau jalanan yang ada di Indonesia dong. Nggak mungkin dia ngeluarin mobil di Indonesia tapi dia pakai fitur-fitur atau apapun yang itu untuk Eropa gitu. Pasti ada tim risetnya bahwa kalau di Indonesia harusnya mobilnya itu yang dirancang itu seperti ini gitu ya. Fitur-fitur yang dibutuhkan begini, tenaga yang dibutuhkan itu paling nggak seperti ini agar bisa melewati medan atau jalanan yang ada di Indonesia. Saya sih berpikirnya seperti itu aja ya. Nah, tadi saya bilang, maka pabrikan itu membuat Wuling Almas pasti sudah dipikirin dong. Sudah dipikirin dong, oh ini tenaganya bagus. Dan memang tenaganya luar biasa besar kan Almas ini. Teman-teman boleh baca lah horsepower-nya apa sih, Newton meter apalah itu namanya, saya nggak paham gitu ya. Itu tenaganya besar ya. Cuma masalahnya kadang-kadang karena ini CVT itu sebenarnya kita nggak perlu nginjek gas dalam-dalam. Kalau yang saya rasakan ya, ini kayak saya nih sekarang lagi jalan biasa ini, saya cuma nyentuhin jempol aja nih di gasnya ya, di gasnya. Nah, yang sering terjadi, safe mode itu sering terjadi karena biasanya orang tuh nginjek gas dalam-dalam sehingga mesinnya akan mengejan, gitu ya, mengejan dan kemudian cepat panas. Ya, itulah terjadi beberapa mobil overheat ya ketika mendapati jalanan yang tanjakan. Tapi kan dari sekian ribu Almas yang sudah beredar, yang overheat memang berapa persennya sih gitu ya? Berapa persennya sih gitu ya. Nah, dari orang yang sudah beli Almas dan yang sudah bawa Almas pada medan-medan ekstrim, apakah semuanya overheat gitu ya? Kalau semuanya overheat berarti ya mungkin perlu ya jadi pemikiran lah buat pabrikan gitu ya. Gitu, itu yang saya lakukan, bahwa menurut saya tenaga Wuling Almas sudah cukup besar ya, sehingga bisa melewati tanjakan ya dengan cara tadi, nginjek gasnya jangan terlalu dalam teman-teman. Yang nginjek gasnya jangan terlalu dalam ya. Pelan-pelan saja nginjek Almas nih, memang karakternya begitu. Kalau kita nginjeknya terlalu dalam, maka dia akan akan cepat panas. Terus yang kedua teman-teman ya, Almas ini didesain atau diatur BBM-nya itu adalah Pertamax. Sorry, itu ada kebakaran kayaknya, hitam ya, Pertamax. Sehingga kalau sudah diatur Pertamax ya, mesinnya itu sudah ya memang harus minumnya Pertamax itu. Jadi kalau misalkan mengalami tenaganya nggak oke, ngerasa bahwa Almasnya itu lost power gitu ya, itu ya mungkin kalau misalkan salah atau sengaja minumnya bukan Pertamax ya bisa jadi lost power juga gitu loh, atau berkurang lah gitu tenaganya. Ya orang emang dia harusnya Pertamax dikasih premium misalkan, atau Pertalite gitu ya. Walaupun tetap kalau misalkan Almas pakai Pertalite gimana? Bisa jalan, bisa gitu loh. Cuma ya dalam jangka panjangnya yang kita khawatirkan kan, ketika jangka panjang nanti mesinnya bagaimana gitu ya. Apakah mesinnya akan lebih awet ya, atau mesinnya cepat rusak atau apapun lah ya teman-teman sekalian. Nah itu ya tentang apakah Wuling Almas kuat nanjak. Kalau yang ditanya saya, alhamdulillah saya bawa Almas ke Bengkulu lewatin Bukit Barisan itu kuat nanjak. Apakah Wuling Almas itu punya bang saya pernah overheat? Saya nggak pernah overheat, alhamdulillah nggak pernah overheat ya. Kalaupun overheat ya saya tinggal minggirin mobilnya, diem sejenak ya. Kemarin saya bawa ke ini juga tuh, ke Tasik. Dari Bogor ke Tasik itu kan lumayan ya, 6 jam. Kemudian itu beberapa jalanan tuh ada yang nanjak. Dan waktu itu ketika saya ke Tasik, pas besoknya itu ada Ustadz Abdul Somad mau datang ke Tasik. Jadi banyak rombongan lewat. Dan kemudian pas rombongan lewat itu bikin jalanan macet kan. Nah pas jalanan macet itu pas ditanjakan, saya pas di tengah tanjakan macet gitu, Allahu Akbar, saya pikir kan. Akhirnya saya hidupin ininya, Automatic Vehicle Holding, AVH-nya saya aktifin. Terus saya berhenti tuh di tengah tanjakan, kemudian alhamdulillah juga gitu bisa berhenti dan kemudian naik lagi biasa saja ya. Walaupun memang itu tanjakannya bukan tanjakan seterjal Bukit Barisan lah ya, itu tanjakan yang bukan seterjal Bukit Barisan, tapi itu nanjak lah, nanjak.
Nah, begitu teman-teman sekalian. Ya. Mudah-mudahan jadi pertimbangan lah buat teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman nih mau beli Wuling Almas, kemudian jalanan yang sering dilaluinya adalah jalanan yang misalkan sering macet, atau jalanannya banyak tanjakan gitu ya, setiap hari mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Ya, maka mungkin teman-teman bisa pilih mobil yang lain gitu ya, yang apa, 4 wheel ya, 4 rodanya bisa berputar itu ya, 4 rodanya bisa mendorong itu ya, silakan beli mobil yang itu. Kalau Almas kan memang penggeraknya roda depan. Ya sesuaikan saja lah. Jadi kalau beli mobil itu kan sebenarnya sesuaikan saja dengan medan yang sering kita lalui. Ya, sesuaikan dengan budget kita, sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya seperti itulah. Ya, seperti itu. Oke. Ini lagi kebakaran, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat lagi kebakaran nih, saya lihat ini. Tuh, lagi kebakaran di situ tuh. Itu lagi kebakaran hitam. Ya, saya nggak tahu itu kebakaran apa. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan segera selesai. Oke. Itu dulu teman-teman sekalian. Itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kebakaran dulu.